mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Siregar. Baik, kali ini kita akan membahas materi fikih, yang mana kali ini berkaitan tentang wudu. Nanti kita akan membahas apa sih pengertian wudu dan apa saja ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan sebelum mengambil air wudu dan setelah kita mengambil air wudu. Jadi kali ini kita akan membahas satu persatu. Baik, apa yang dimaksud dengan wudu adalah wudu merupakan suatu tindakan yang membasuh anggota tubuh terusus, yaitu mulai dari muka, tangan, rambut dan sampai nanti kaki. Jadi dan apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita mengambil air wudu. Nanti kita akan membahas ada nanti yang namanya syarat-syarat wudu, hal yang membatalkan wudu, dan sunnah-sunnah wudu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat-syarat wudu. Jadi orang yang mengambil air wudu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi yang pertama itu harus Islam. Jadi orang yang mengambil air wudu itu harus yang beragama Islam tentunya. Yang kedua adalah balik atau berakal. Jadi seseorang yang berwudu dia harus balik ataupun berakal. Yang ketiga adalah tamyiz. Ataupun tamyiz ini biasa yang kita dengar yaitu seseorang anak yang sudah berumur 7 tahun ataupun lebih dan ia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Baik, adapun yang syarat yang keempat yaitu tidak ada yang menghalangi jatuhnya air ke kulit. Jadi ini yang penting harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mengambil air wudu, kita usahakan hal-hal yang bisa menghalangi air wudu jatuhnya ke kulit, maka kita harus hindarkan dulu terlebih dahulu. Jadi kita harus lepas, contohnya ketika kita selesai mencuci rumah, jadi itu kan otomatis banyak cat yang menempel di dalam tangan kita. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus bersihkan terlebih dahulu cat-cat yang tertempel di dalam tangan kita ataupun anggota-anggota lainnya. Setelah itu baru kita mengambil air wudu. Baik, masuk kita ke pembahasan berikutnya, yaitu apa saja sunnah-sunnah sebelum kita mengambil air wudu. Jadi ini penting kita ketahui sunnah-sunnah sebelum kita mengambil air wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah tentunya. Baik, kita dianjurkan membaca basmalah sebelum kita mengambil air wudu. Terus yang kedua yaitu membasuh tangan telapak tangan ataupun menyilang-nyilangi jari-jari. Jadi kita dianjurkan membasuh telapak tangan ataupun menyilang-nyilangi jari-jari tangan sebelum kita mengambil air wudu. Adapun sunnah yang lainnya yaitu seperti berkumur-kumur. Seperti yang kita ketahui, berkumur-kumur merupakan memasukkan air ke dalam mulut. Setelah itu kita mengeluarkannya. Itu yang dimaksud dengan berkumur-kumur. Ada juga sunnah-sunnah wudu lainnya seperti pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, yaitu bersiwak. Jadi ataupun kayu siwak. Jadi di zaman Rasulullah itu ataupun zaman para sahabat, mereka itu sebelum mengambil air wudu mereka terlebih dahulu bersiwak. Kalau di zaman sekarang itu sama seperti gosok gigi ya kawan-kawan. Jadi siwak ini untuk membersihkan mulut ataupun membersihkan gigi. Jadi itu yang maksudnya siwak. Terus sunnah yang lainnya yaitu seperti memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ataupun yang sering kita dengar itu istinsyak dan istinsar. Jadi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung terus mengeluarkannya, itu yang dimaksud dengan istinsar. Jadi itu adalah sunnah-sunnah sebelum kita mengambil air wudu. Terus penting juga kita ketahui apa saja sih hal-hal yang bisa membatalkan wudu kita. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Terkadang seseorang melaksanakan sholat, tapi ia tidak tahu bahwasanya ada beberapa hal yang sudah membatalkan air wudunya. Jadi ini penting kita ketahui.
Jadi yang pertama ialah keluarnya sesuatu dari dua jalan ataupun dubur dan dubur. Contohnya ketika kita sudah selesai melaksanakan air wudhu, terus tiba-tiba kita buang angin. Jadi kita harus mengulang wudhu kita kembali sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sudah selesai mengambil air wudhu, terus tiba-tiba keluar sesuatu dari dua jalan, maka batallah wudhu kita. Jadi kita harus mengulang wudhu kita kembali. Adapun yang membatalkan wudhu lainnya, hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya seperti keluarnya darah dan nanah. Jadi contohnya ketika seseorang melaksanakan sholat, terus tiba-tiba keluar darah dari hidungnya, ataupun yang sering kita dengar itu mimisan. Jadi ketika yang sedang melaksanakan sholat, terus tiba-tiba keluar darah dari hidungnya, maka batallah sholat dan wudhunya. Maka ia terlebih dahulu membersihkan darah yang keluar dari hidungnya dan mengambil air wudhu kembali, terus melaksanakan sholat. Terus adapun hal-hal yang membatalkan wudhu lainnya seperti murtad ataupun keluar dari Islam. Jadi seseorang yang murtad ataupun yang sudah keluar dari Islam, maka ia tidak boleh melaksanakan ibadah sholat dan tidak boleh mengambil air wudhu karena ia bukan dari bagian dari Islam lagi. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun wudhu. Seperti yang kita ketahui, rukun wudhu itu ada 6 ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu niat. Jadi sebelum kita mengambil air wudhu, kita terlebih dahulu berniat mengambil air wudhu. Yang mana yang sudah kita ketahui, niat itu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil air wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat, niat karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membasuh muka. Dan rukun yang kedua adalah membasuh muka. Jadi setelah kita berniat, maka kita membasuh muka dengan mengambil air di tangan, terus mengusapnya ke muka, mulai dari awal tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Setelah itu, rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Perlu kita ketahui kawan-kawan, dalam membasuh kedua tangan itu harus dimulai dari ujung jari-jari. Kita salurkan air mulai dari ujung jari-jari sampai nanti ke siku. Begitu juga dengan yang kiri. Jadi membasuh kedua tangan itu mulai dari ujung jari-jari sampai siku dan sebanyak 3 kali. Terus yang keempat adalah mengusap sebagian kepala ataupun mengusap sebagian rambut. Jadi kita tidak harus mengusap seluruh rambutnya kawan-kawan. Jadi cukup mengusap hanya sebagian kecil dari kepala. Jadi itu sudah sah wudhu kita. Adapun yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Sama seperti membasuh dua tangan tadi, membasuh kaki juga harus dimulai dari ujung jari-jari kaki ya kawan-kawan. Mulai dari ujung kaki sampai batasnya yaitu sampai mata kaki. Jadi ini penting kita perhatikan. Tetapi di dalam fikih itu sunnah melebihkan basuhan kita. Contohnya batas membasuh kaki sampai mata kaki boleh kita lebihkan dari mata kaki. Itu hukumnya sunnah ya kawan-kawan. Itu adalah rukun yang kelima. Yang keenam yaitu tertib. Apa maksud tertib ini? Yaitu teratur. Mulai dari kita membasuh muka, berurutan mulai dari muka, tangan, rambut dan kaki. Setelah itu, setelah kita selesai melaksanakan rukun wudhu yang 6, maka
pembahasan tentang wudu. Apabila ada kesalahan dan kelebihan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.